Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulullah bil huda wa dinil haq linsirahu ala dini kulli billahi wa kafa sayyidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita di hari Jumat ini masih bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum khotib naik mimbar, izinkan kami sebagai pengurus Masjid Al-Haqqul Mubin Sunter untuk menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama adalah laporan khas Masjid Al-Haqqul Mubin Sunter. Saldo awal periode 31 Juli 2026 sampai dengan 6 Agustus 2026. Saldo awal Rp95.000. Pemasukan dari infak Jumat 31 Juli 2026 5.154.000. Subsidi dari Dewan Masjid Rp18.050.000. Infak digital Rp70.000. Ini infak digital dari QRIS ya Pak, yang ditempel. Mungkin jamaah yang belum tahu, kita ada infak digital melalui QRIS yang nanti akan ditempel di setiap pintu keluar masjid. Kemudian untuk pengeluaran operasional Jumat 31 Juli 2026 sebesar Rp1.600.000. Operasional masjid bulanan Rp11.100.000. Takjil Senin dan Kamis Rp800.000. Total pengeluaran Rp13.500.000. Jadi saldo akhir kas Masjid Al-Haqqul Mubin Sunter sebesar Rp9.869.000. Sementara berikutnya adalah tentang kajian Kamis sore. Kajian pekan pertama dengan tema fikih ibadah 4 perspektif 4 mazhab. Pengisi kajian Ustadz Dr. Haji Rahmawan Oktavianto LCMA. Tema pekan kedua Sirah Nabawiyah. Pengisi kajian Ustadz Profesor Dr. Andi Ardiansah. Tema pekan ketiga Kitab Riyadhus Shalihin dengan pengisi kajian Ustadz Ali Junifar LCMA. Tema pekan keempat kajian tafsir surat-surat pilihan. Pengisi kajian Ustadz Faisal Abdul Aziz Arbi LCMA. Dan untuk Jumat kali ini, untuk khotib dan imam adalah Ustadz Dr.
Mujiadi Rainah di PLMA dengan tema berekonomi tanpa riba dengan muazin Bapak Ismail. Waktu sholat Jumat jam 12:02. Kemudian kami mengajak kepada seluruh jamaah AHM yang belum terdaftar sebagai muzaki untuk bergabung menjadi muzaki di AHM. Adapun manfaatnya diantaranya adalah mendapat pahala amal jariah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan santunan kematian, mendapatkan layanan ambulan gratis, mendapatkan beasiswa bagi anak yang ditinggalkan, mendapatkan THR untuk istri yang ditinggalkan, mendapatkan kalender tahunan, karena setiap penghasilan yang kita terima ada hak saudara kita yang membutuhkan di dalamnya. Bagi jamaah yang ingin bergabung menjadi muzaki dapat menghubungi pengurus masjid. Semoga dengan kita menjadi muzaki, insya Allah mendapatkan pahala yang terus mengalir, semakin berkah dan dilapangkan rezekinya. Amin. Kemudian himbauan bagi jamaah sebelum sholat Jumat dimulai. Bagi jamaah yang sudah berada di dalam masjid, mohon mengisi saf-saf yang terdepan dahulu, yang masih kosong dan merapatkan safnya. Bagi jamaah yang ingin masuk ke saf, dimohon untuk tidak melanggahi jamaah yang ada di depannya. Bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon dapat dipastikan kembali sudah tersilent dan dinonaktifkan sementara. Ketika khotib sudah naik mimbar, mohon kepada jamaah untuk tidak melakukan kegiatan lain selain mendengarkan khutbah dari khotib. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimun, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Setelah para sahabat berkumpul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan kepada kalian di antara dosa-dosa besar yang membinasakan manusia?
siapapun yang melakukan satu di antara yang 7 atau 7-7-nya dia lakukan, pasti bisa dunia akhiratnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu, dan ini juga dituangkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Az-Zahabi kemudian menuangkan sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam satu buku karya yang sangat fenomenal. Beliau sebut dengan Al-Kabair, dosa-dosa besar. Jamaah yang berbahagia, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu di antara dosa yang membinasakan manusia, maka Imam Az-Zahabi menyebutkan as-sab'ul mubiqat. Satu di antara sekian banyak atau 7 itu adalah akilur riba. Orang yang senantiasa berinteraksi dengan konsep ribawi, yang tidak taubat-taubat sampai dia meninggal dunia. Jamaah yang berbahagia, di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyinggung ayat-ayat terkait dengan transaksi ribawi, yang dimana ayat itu kemudian disandingkan dan orang-orang yang beriman. Hampir 89 kali kata-kata ya ayyuhalladzina amanu disebutkan dari 6.632 ayat. Dalam kaidah ilmu tafsir, kalau ada kalimat yang terulang-ulang berkali-kali, maknanya ayat itu adalah ayat yang sangat penting. Maka salah satu ayat yang kemudian menyebutkannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil dengan orang yang beriman. Berarti yang tidak beriman hari ini tutup telinga, berarti tidak dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Yang merasa beriman buka telinganya, yang merasa tidak beriman tutup telinganya. La ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan sekali-kali kalian memakan harta yang terhasilkan dari konsep ribawi. Wattaqullaha. Kenapa? Allah itu sayang kepada kita semua. Allah itu rindu kepada kita semua. Allah itu tidak ingin mengazab kita. Allah itu tidak ingin menggisa kita. Maka Allah itu sayang. Wattaqullah. Allah itu sayang. Jangan sampai ada di antara umat Nabi Muhammad ini kemudian masuk ke dalam api neraka jahanam. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Semoga kalian diselamatkan Allah dari kobaran api neraka jahanam. Jamaah yang berbahagia, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahayanya orang yang berinteraksi dengan konsep ribawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ternyata ada beberapa tingkatan, yang tingkatan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya 30 wa 70. 73 baban kata Nabi. Ternyata derajat riba itu ada 73 derajat. Wa adnaha, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam derajat yang paling ringan bagi orang yang senantiasa berinteraksi dengan konsep ribawi itu dosanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatur rajulu ummahu, seolah-olah ada seorang anak laki-laki yang dibesarkan oleh ibunya dan kemudian dia zinahi di dalam kamarnya sendiri. Siapa di antara kita yang kira-kira tega menzinahi ibunya sendiri? Siapa yang kira-kira di antara kita sudah dibesarkan oleh ibunya kemudian dia zinahi ibunya di dalam kamarnya sendiri? Siapa kira-kira di antara anak laki-laki di sini dibesarkan oleh ibunya kemudian dizinahi oleh ibunya sehingga dia memiliki anak? Dosanya itu adalah seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adnaha, dan itulah dosa yang paling ringan. Kalau dosanya begitu ringan begitu saja, bagaimana dengan dosa yang paling tinggi? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti para sahabat. Karena ada orang-orang yang kemudian
sudah kemudian dikasih petunjuk oleh Al-Quran, tetapi kemudian mereka mencoba cari-cari dalil supaya pembenaran diri, dan ini sudah digambarkan oleh Al-Quran. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan ada orang-orang yang kemudian berusaha menghalalkan transaksi ribawi, padahal Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran, Allah menghalalkan transaksi jual beli dan Allah mengharamkan transaksi riba. Jemaah yang berbahagia, kalau seandainya hari ini kemudian kita pulang ke rumah masing-masing dengan membawa uang yang ada di dalam kantong kita, kemudian kita belikan makanan dan kita suapkan ke anak istri kita, kita kasih makanan itu kepada bapak dan ibu kita, dan kita kasih makanan itu kepada saudara-saudara kita, padahal itu adalah hasil transaksi ribawi. Siapa yang kemudian tega kemudian menyeburkan ibunya ke dalam api neraka jahanam? Siapa di antara kita kemudian tega kemudian menyeburkan istrinya ke dalam api neraka jahanam? Siapa di antara kita yang tega kemudian membesarkan anaknya di dunia, tiba-tiba nanti di akhirat dia ceburkan anaknya ke dalam api neraka jahanam? Kata Quran, jamaah yang berbahagia, sesungguhnya nanti neraka itu bertingkat-tingkat, dan tingkatan yang paling rendah adalah ketika seseorang dicelupkan ke api neraka. Kullama najidat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadzuqul azab. Tingkatan yang paling rendah neraka itu adalah ketika mereka dicelupkan ke dalam siksa api neraka, seluruh melepuh kulit-kulitnya. Badalna juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap melepuh diganti Allah Subhanahu wa taala dengan baru supaya kemudian merasakan azab yang Allah timpakan kepada mereka. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 orang, yang 3 orang ini nanti ketika masuk ke neraka jahanam dan kemudian dikasih minum dari nanah dan dikasih kemudian minum dari darah. Satu di antara yang 3 itu adalah akilur riba, orang yang senantiasa memakan dari hasil konsep ribawi. Rumah yang dia tempati hari ini hasil dari konsep ribawi. Motor yang dia pakai hari ini dari ribawi. Mobil yang dibeli hari ini dari konsep ribawi. Usaha yang dibuat untuk anak dan istrinya dari konsep ribawi. Maka hati-hati, kata ayat Al-Quran, kalau orang itu kemudian tidak bertaubat-taubat, sudah dikasih kemudian panduan oleh Quran dan sunnah baginda Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah yang akan menghancurkan orang yang berinteraksi dengan konsep ribawi. Tidak ada orang ceritanya di muka bumi ini, mulai dari Nabi Adam sampai penghujung hari kiamat nanti, ada orang sukses dengan transaksi ribawi. Tidak ada orang yang kemudian jaya. Pasti ujung-ujungnya yamhaqullahu riba, Allah yang akan memerangi mereka-mereka. Kalau kita punya masalah dengan orang Bekasi, mungkin kita bisa pergi ke Jakarta. Kalau kita punya masalah dengan orang Jakarta, mungkin kita pergi ke Bandung. Tapi kalau saya punya masalah dengan orang Indonesia, mungkin saya bisa berpindah ke Malaysia. Tapi kalau kemudian saya punya masalah dengan orang Asia, mungkin saya bisa pindah ke Eropa. Tapi pertanyaannya, kalau kita bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala, wa aina tadhhabun, dan kemana kemudian kita akan pergi? Kemana kemudian akan kita berlari? Di sudut bumi mana kemudian kita akan sembunyi? Di belahan bumi mana kemudian kita akan berlindung?
Jamaah yang berbahagia. Maka dari itu, bagi yang hari ini masih kemudian belum atau sudah menyadari bahayanya transaksi konsep ribawi dalam jenis apapun perniagaannya, yuk belajar kemudian untuk meninggalkan pelan-pelan. Kita tidak ada yang tahu di antara kita ini, mungkin hari ini, mungkin esok pagi, mungkin lusa, mungkin pekan depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan kita akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang kemudian tahu misteri tentang kematian. Coba bayangkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang direksi yang begitu luar biasa, gagahnya, perkasanya ketika dia jaya. Tetapi ketika dia sudah keluar dari jabatannya, ujung-ujungnya dia setruk, ujung-ujungnya dia kanker, ujung-ujungnya bercerai dengan anak dan istrinya, ujung-ujungnya anaknya kemudian terjatuh narkoba, ujung-ujungnya anaknya kemudian berzina dan seterusnya. Dan tidak ada ceritanya orang yang kemudian sukses dengan konsep ribawi. Adapun ada orang hari ini kelihatannya baik-baik saja dengan konsep ribawi, itu hanya istidraj. Allah pengen Anda kembali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah memanggil dengan sifat kasih sayangnya, ya orang-orang beriman, kembali kepada Allah. Siapa di antara kita yang kemudian berinteraksi dengan konsep ribawi? Dengarkan ayat ini. Qul ya ibadalladzina amanu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang hambaku, kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kalau seandainya kalian telah melampaui batas dalam melakukan maksiat, riba dia pernah lakukan, zina dia pernah lakukan, makan harta orang lain pernah dia lakukan, semua jenis dosa pernah dia lakukan. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus harap akan rahmat dan kasih sayang Allah. Dengarkan jamaah yang dirahmati Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa besar yang dibarengi dengan pertobatan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadz dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Gazzah. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma alaikal yahud alladhina qutilu atfalal muslimin wa nisa'al muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah ya ibadallah.